Ya, 107,5 PR FM News Channel pendengar PR. Ini kalau siang hari ini Anda wajib simak nih, terutama apalagi sekarang kan sedang dalam masa-masanya semakin menghangat untuk kontestasi perpolitikan di kompetisi Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti. Apalagi di Jawa Barat, ini yang terus menarik untuk disoroti seperti apa, karena ada tarik-menarik kepentingan yang nggak bisa dihindari sebagai konsekuensi dari demokrasi ini dan lain sebagainya. Ini yang kita akan perbincangkan tentunya pendengar PR. Bagaimana sih upaya reformasi dan penguatan internal partai politik serta pelibatan generasi muda dalam demokrasi berintegritas. Ini yang kita perbincangkan nih. Nah, untuk siang hari ini tentunya saya tidak sendiri. Di studio PR FM saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Drupadi, ada Mbak Niluh Gusti Madewanti. Selamat siang, Mbak Anti. Halo, selamat siang pendengar PR FM. Kita ketemu lagi ya, Mbak Anti ya. Ya. Kemudian Mbak Anti juga tidak sendiri untuk siang hari ini. Bersama dengan Direktur Direktorat DPW PSI Jawa Barat, ada Kang Eka Darmayuda. Selamat siang, Kang Eka. Selamat siang semuanya. Kemudian juga bersama dengan Ketua Bidang Kepemudaan PAN Kota Bandung dan Ketua BM atau Barisan Muda PAN, ada Kang Dian Ciptadi. Selamat siang, Kang Dian. Selamat siang, Teh. Nah, ini istilahnya politikus muda begitu. Betul. Pejuang politik. Pejuang politik ya. Pejuang politik. Nah, ini tapi kalau menyoroti terkait dengan tema kita nih, Mbak Anti, kenapa sih perbincangan ini penting untuk disampaikan ke masyarakat? Apa yang kita ingin sampaikan ke masyarakat begitu? Baik, Mbak Dona dan pendengar PR FM yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Hari ini pun kita tahu bahwa ada aksi massa masih berkaitan erat dengan pro kontra terhadap RUU Cipta Kerja atau Cilaka kalau kita sebutkan ya. Tapi di antara itu kita juga perlu kemudian menelaah lebih lanjut. Apa sih akar permasalahan dari kemudian adanya pro kontra ini? Satu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian masyarakat kami, terutama akademis dan masyarakat sipil, bisa mengambil peran untuk kemudian meminimalisir atau mencegah adanya pro kontra seperti ini di masa depan. Ini kan 2020 ya, Mbak. Yeah. 2024 nanti akan ada lagi pemilihan umum, baik itu pileg, kemudian pilgub gitu ya, kemudian pilpres. Nah, akarnya di mana? Akarnya nih, saya tunjuk aja langsung nih kawan-kawan rekan politisi saat ini nih. Yang nanti mungkin di 2024 dengan kapasitas mereka, dengan dukungan dari dalam internal partai politik mereka, mereka akan maju menjadi calon anggota dewan, baik itu DPRD atau DPR RI, atau maju menjadi kepala daerah, baik itu bupati, syukur-syukur bisa pilkada di tingkat provinsi begitu. Nah, ini proses panjang sekali. Kalau tidak dimulai dari saat ini, mengintervensi dan berkolaborasi langsung dengan partai politik, saya rasa polanya akan berulang. Di 2024 lagi nanti, barangkali sudah ada yang terpilih begitu ya, akan ada lagi pro kontra terhadap produk kebijakan yang belum misalnya mengakomodir hajat hidup orang banyak. Drupadi masuk di sini mengambil peran untuk dalam tanda kutip mengintervensi bagaimana kemudian rekan-rekan generasi muda partai ini atau pejuang politik ini untuk bisa kemudian mempunyai kapasitas yang mumpuni. Jadi masyarakat itu juga perlu diajak dialog begitu ya. Perlu kemudian dibukakan gambarannya bahwa jangan apatis terhadap politik. Kalau kita apatis terhadap politik, hasilnya adalah produk-produk kebijakan yang dibuat oleh politisi yang semrawut. Makanya diurai sama Drupadi dan lahirlah yang disebut dengan Task Force Politisi Berintegritas. Hari Minggu kemarin kita sudah deklarasikan sebuah Task Force Politisi Berintegritas dan harapannya ini adalah investasi bersama. Dalam hal ini bukan secara ekonomi atau modal ya, tapi lebih ke arah bagaimana kemudian investasi kepercayaan publik, investasi kapasitas kepada para politisi muda, dan kemudian hal itu semua menguatkan partai politik
supaya partai politik ini tidak hanya sekedar mendulang suara menjelang pemilu. Kira-kira seperti ini itu. di dalamnya di task force politisi berintegrasi ini berintegritas ini ada siapa aja di situ? Ini kawan-kawan ini akang-akang yang sudah hadir. Oke. Dan berharap sih 16 partai politik yang di 2019 kemarin ikut pemilu begitu ya. Tapi satu dan lain hal, karena kesibukan mereka menuju 9 Desember 2020, Mbak Dona, kita tahu akan ada pilkada di Jawa Barat, 9 kabupaten kota. Yang terdekat adalah Kabupaten Bandung, begitu ya. Jadi memang padat sekali waktunya. Jadi kemarin itu diwakili 11 partai politik, begitu. Dan kawan-kawan yang mendeklarasikan mengenai politisi berintegritas itu adalah mereka yang duduk di struktur partai politik secara strategis, atau kawan-kawan yang memang kader muda yang kami harapkan di 2024 bisa maju kembali dengan artinya dengan dukungan penuh begitu ya dari masyarakat dan punya kapasitas yang mumpuni. Oke. Nah, karena itu kita akan berbincang dengan Kang Eka dan juga Kang Dian ya. Betul. Untuk lebih tanya-tanya lagi. Betul. Ditambah lagi sekarang banyak, ini kelihatannya adalah pertarungan yang muda-muda, baik itu yang turun ke jalan dan juga yang ingin pembuktian bahwa politik tidak seperti yang sekarang kelihatannya digembar-gemborkan. Kalau gitu kelihatannya saya langsung masuk saja. Boleh ke Kang Eka dan juga Kang Dian. Nanti kita ke Mbak Anti lagi karena nanti kita akan sampaikan juga deklarasinya apa aja ya Mbak ya. Baik. Nanti kita ke Mbak Anti lagi. Kang Eka, Kang Dian, melihat situasi yang ada di lapangan begitu ya, banyak yang apatis terhadap perpolitikan di luar sana. Nah, ini apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Boleh Kang Eka atau Kang Dian nih? Siapa duluan? Saya dulu ya. Oke, Mangga. Kalau apatis mungkin karena proses panjang bahwa hari ini generasi muda sedang menghadapi era reformasi yang kemudian akhirnya membuka informasi dan juga sedang belajar untuk berpolitik. Karena mungkin ada di era sebelumnya kita kan dilarang berpolitik yang cukup luas. Hari ini media berpolitik sudah cukup luas sehingga semua kawan-kawan lagi belajar. Saya kira apatis tuh cuma mainan aja sebenarnya. Saya lihat teman-teman saya bukan berpolitik praktis, tapi kepercayaan mereka terhadap perjuangan terhadap lingkungan hidup, perjuangan terhadap kehidupan yang berkelanjutan itu mereka aktif banget di sana. Artinya kan bukan apatis ini, tapi memang arahnya belum kepada sampai pembuat kebijakan. Mungkin itu sih kalau dari pandangan saya. Mungkin dari Kang Dian berbeda kali ya. Kang Dian gimana? Ya, sedikit menambahkan saja bahwa yang perlu dipahami begini teh, bahwa aspek kehidupan manusia itu sangat banyak teh. Mulai dari ideologis, politik, ekonomi, budaya, seni, dan macam-macam. Politik itu menjadi salah satu saja bagian dari kehidupan. Sehingga, dan ini juga perlu dipahami sisi dari anak mudanya itu sendiri, bahwa ketertarikan mereka pada satu hal itu tidak bisa disamakan dengan ketertarikan pada hal yang lain. Misalkan ada anak muda yang saya mah konsen pada hal ekonomi, wirausaha, dan lain-lain, tapi dia konsennya itu. Ada yang anak muda yang konsen pada seni, ada yang konsen pada budaya, dan ada juga anak muda yang konsen pada politik. Nah, ini ada sedikit yang memang, meskipun betul bahwa politik ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, tapi kan sense anak muda itu tidak bisa semuanya diarahkan pada politik. Nah, sehingga betul kata Bung Eka tadi bahwa ketertarikan mereka pada politik kan cenderung kita mendefinisikan politik itu pada pemilu, pilkada, pencoblosan. Padahal tidak itu saja. Semua aspek itu juga berimplikasi dalam hal politik. Nah, saya lihat anak-anak muda, baik itu yang hari ini masih sekolah ataupun kuliah ataupun pasca kuliah, sense mereka pada dunia luar itu sangat bagus, pada sosial, pada hal ekonomi dan lain-lain gitu. Tapi ketika didorong pada politiknya, kalau definisinya praktis, nah ini yang menjadi PR kita semua gitu, bahwa ketertarikan pada partai politik memang belum semuanya tertarik gitu, karena tadinya ada sense yang masing-masing berbeda. Nah, ini kalau dilihat dari faktor anak mudanya. Nah, kalau dari faktor partainya, nah ini juga menjadi permasalahan, karena partai ini kan dibuat oleh founding father, oleh para pendiri partai itu dengan visi misi yang baik, dengan landasan ideologis masing-masing ya. Tapi terkadang ketika partai ini sudah berjalan, nah ini ada saja oknum yang membuat partai ini menjadi kelihatan tidak bagus gitu. Misalkan dengan adanya oknum yang korupsi, konflik di internal partai, sehingga pandangan anak-anak muda itu kok gini ya partai itu gitu, sehingga
sense mereka teralihkan pada hal yang lain itu. Gitu. Nah, kalau Kang Eka dan Kang Dian ini berarti kalau terjun akhirnya di politik atau masuk di parpol nih ya, itu sudah berapa lama dan kemudian kenapa yang akhirnya membuat tertarik ya udahlah saya pengen siapa tahu bisa kemudian untuk gabung buat kebijakan nanti gitu. Kang Dian. Saya dulu lanjutnya. Boleh, silakan. Jadi ini sebetulnya saya berjalan secara kultural ya, Teh. Bahwa ya dulu saya mahasiswa dan di mahasiswa saya aktif di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan gerakan mahasiswa itu ya gerakan selain gerakan intelektual juga mereka gerakan yang sense terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi perjuangan kita itu kalau mahasiswa kan selain gerakan intelektual, gerakan literasi ya gerakan jalanan. Memperjuangkan aspirasinya seperti itu salah satu jalannya selain diskusi, seminar dan lain-lain. Nah, pasca mahasiswa, nah ini hasrat untuk tetap memperjuangkan keadilan di tengah masyarakat itu tetap ada. Nah, dalam dunia demokrasi, partai politik adalah salah satu jalan untuk memperjuangkan itu. Makanya saya memilih partai politik, terutama PAN, yang memang memiliki garis reformasi, garis reformis dilahirkan dalam suasana reformasi. Nah, ini sejalan dengan gerakan perubahan yang ada dalam diri saya waktu itu, gitu, gerakan perubahan. Nah, sehingga saya memantapkan diri untuk masuk ke PAN ini. Udah berapa lama nih berarti kalau gabung ke kalau partai? Secara struktural, saya baru 4 tahun ya, 2016. 2016-an, oke. Nah kemudian Kang Eka? Kalau saya senior berarti Kang Dian juga. Udah 4 tahun. Kalau saya resmi secara struktural bergabung ke pengurusan di Jawa Barat baru dari bulan Maret sebenarnya resminya. Maret 2020. Memang berangkat awalnya sama kayak Kang Dian. Saya di OKP di Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Nah, karena waktu itu memang kita fokusnya banyaknya bersinggungan dengan sospol, otomatis ketertarikan beberapa kader KMHDI itu otomatis ke politik. Nah, senior-senior sebenarnya mau narik saya ke yang lain, cuma saya pikir ruang terbuka untuk anak muda berekspresi di Partai Solidaritas Indonesia. Akhirnya saya terimalah tawaran untuk bergabung ke PSI dan ternyata diberikan tugas yang lumayan ternyata ya. Saya kira mau mulai dari bawah atau bagaimana, ternyata langsung di pimpinan wilayah. Nah, ini juga jadi tantangan tersendiri sih bagi anak muda untuk ketika sudah diberikan ruang yang besar berpolitik, kita waktunya untuk membuktikan kapasitas kita kan begitu ya. Nah, kalau melihat dari segi ini kan ada juga yang kemudian masih muda, walaupun nanti bergerak di dalam partai, kemudian ketemu dengan senior-seniornya yang sudah punya pengalaman langsung tuh ya, buat kebijakan, ketemu dengan banyak link dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berpendapat, nanti pengen sih yang muda bisa berprestasi juga, punya suara yang kuat, tapi emang nggak akan ketilep istilahnya sama yang tua-tua juga. Nah, ini tanggapannya gimana? Ya kalau saya sih wajar ya ada anggapan gitu karena memang di Indonesia khususnya Asia sebenarnya kan senioritas itu kan masih menjadi salah satu adab kita ya, bagaimana kita menghormati senior. Nah kalau saya sendiri sebenarnya bagaimana senior itu dijadikan sebagai memang role model kita. Banyak sekali senior saya juga saya jadikan role model. Oh caranya dia dalam menyikapi kebijakan, kemudian caranya dia bernegosiasi, diplomasi dan sebagainya itu dijadikan alat ukur. Nah, bagaimana cara membuktikannya itu kan proses waktu sebenarnya. Ya kita lihat aja mungkin kan hari ini sudah begini, 2 tahun 3 tahun lagi mungkin waktunya mengalahkan mereka kan begitu. Okay. Mungkin gitu saja. Oke, Kang. Ya. Gimana Kang Dian? Memang betul bahwa memang posisi senior itu sangat, kalau di Indonesia apalagi di Sunda ya sangat kita hormati para senior itu. Sehingga betul bahwa senior adalah teladan bagi kita. Yang baiknya kita teruskan ikuti, yang jeleknya ya kita dikesampingkan. Nah memang ada banyak sekali anggapan bahwa anak muda yang bisa apa sih itu. Anak muda baru kemarin sore masih hijau dan lain-lain ya. Nah ini tentu yang menjadi titik permasalahan itu bukan masalah tua dan mudanya teh. Tapi ini adalah proses regenerasi di partai itu. Yang ini yang perlu kita perhatikan bahwa memang, nah ini yang menjadi salah juga, jangan sampai juga anggapan anak muda ketika baru masuk harus ingin dijadikan sesuatu gitu. Ya betul. Baru juga masuk, saya mah nggak diberi kesempatan. Ya memang kapan kamu masuknya, apa yang sudah kamu lakukan gitu. Sehingga memang perlu ada waktu dan pembuktian juga bagi anak muda. Tidak hanya sebatas usia muda, tapi ketika kamu muda, apa yang bisa kamu lakukan, ide apa penyegaran yang bisa dilakukan di partai ini gitu. Sehingga proses waktu berjalan nanti juga akan kelihatan mana anak muda yang memang punya kapasitas, mana senior yang memang ini perlu ada penyegaran gitu, sehingga perlu adanya kolaborasi. Saya kira tidak harus ada dikotomi tua dan muda ya. Tapi ini adalah proses regenerasi partai. Jangan sampai partai politik ini
dikuasai oleh hanya segelintir elit saja. Tidak ada perubahan struktural, tidak ada penyegaran ide di dalam partai itu. Tapi dengan adanya anak-anak muda yang masuk, setidaknya partai secara sistem sudah menyiapkan kader-kadernya. Dan para senior yang sudah hari ini menjabat di struktur partai itu sadar bahwa saya di partai ini, di struktur jabatan DPD atau DPW, itu tidak selamanya. Itu harus suatu waktu diserahkan pada anak-anak muda. Makanya harus ada penyadaran juga bahwa anak-anak muda itu selain diberikan kesempatan untuk menduduki posisi, juga diberikan untuk membuat aktivitas di partai itu gitu, sehingga kedepannya kan pemilihan kita itu bukan hanya partai yang memilih, tapi juga masyarakat yang menentukan gitu kualitas dari pimpinan atau calon-calon yang akan dipilih oleh masyarakat nanti. Oke. Ini kita masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol, tapi istirahat dulu bentar ya Akang ya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Nah, pendengar PR, perbincangan kita tentunya dalam tema upaya reformasi dan penguatan internal partai politik serta pelibatan generasi muda dalam demokrasi berintegritas. Nah, ini bersama dengan Kang Eka, Direktur Direktorat DPW PSI Jawa Barat, kemudian juga bersama Ketua Bidang Kepemudaan PAN Kota Bandung dan Ketua Barisan Muda PAN ada Kang Dian, dan nanti saya juga akan lanjutkan bersama Mbak Anti, Direktur Eksekutif Drupadi, yang tadi menyampaikan bahwa ada pembentukan task force politisi berintegritas dan ada deklarasinya juga. Nanti kita lanjutkan ya sesaat lagi sambil saya bacakan dulu informasi dari pendengar PR dalam Citizen Report. Citizen Report. Informasi dulu saya bacakan kali ini ada dari, ini terkait dengan pemadaman yang di kawasan Akasia Bumi Panyawangan ya. PRFM peroleh informasi dari Pak Rian, manajer ULP PLN Ujung Berung. Ada kegiatan urgent pengamanan jaringan dari pohon. Jadi ada pengamanan jaringan listrik dari pohon. Biasanya sih karena udah mulai nyangkut-nyangkut tuh dahan-dahannya, jadi perlu dirapihkan dan lain sebagainya. Ini sehingga perlu ada pemadaman terlebih dahulu. Lokasinya di dekat Bumi Panyawangan. Itu informasinya untuk Anda. Kemudian untuk interaksi yang sudah masuk juga di Twitter, mention PRFM @PRFMnews. Serta yang sudah masuk melalui Instagram, mention PRFM @PRFMnews. Ini sudah dibagikan kembali. Saya cek terlebih dahulu pendengar PR. Tadi sempat ada berita kehilangan ya, kehilangan motor CB 150 nomor polisi D3347 AAK. Fotonya sudah kita posting juga di Instastory. Kendaraan warna hitam merah, bisa hubungi 0823 1291 7733 jika melihat kendaraan tersebut. Nanti kita masih akan lanjutkan kembali kebersamaan kita, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dalam rangka penanganan dampak ekonomi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung memberikan kebijakan berupa relaksasi terkait pajak bumi dan bangunan pada tahun 2020 sebagai berikut. Tidak ada kenaikan PBB tahun 2020, penghapusan denda piutang PBB sampai dengan 2000, ketetapan Rp100.000 rumah tinggal bebas PBB, veteran atau pejuang kemerdekaan 100% bebas PBB. Bayar PBB dengan sampah, bayar PBB bisa dicicil, pengunduran jatuh tempo pembayaran PBB sampai dengan 31 Oktober 2020. Informasi tagihan atau pengajuan permohonan layanan PBB tahun 2020, klik http://sipp.bppd.bandung.go.id. Dengan membayar pajak bumi dan bangunan, berarti Anda telah berpartisipasi langsung dalam pembangunan di Kota Bandung. Bayar pajak banyak manfaat. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Kita
Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Ada Kang Eka, Direktorat DPW PSI Jawa Barat. Kemudian ada Kang Dian, Ketua Bidang Kepemudaan PAN Kota Bandung dan Ketua Barisan Muda PAN. Ada Kang Dian sampai siang hari ini masih menemani saya juga ngobrol-ngobrol nih tentang ini upaya reformasi dan penguatan internal partai politik serta pelibatan generasi muda dalam demokrasi berintegritas. Nah, tadi sempat disampaikan di awal ada task force politisi berintegritas di mana ini akang-akang ikut gabung juga kan ya di dalamnya. Betul. Itu gimana awal mulanya diajakin dan kemudian akhirnya kenapa udah deh ayo kita gabung di situ gitu. Ini seperti apa? Awalnya mungkin bisa Kang Eka dulu. Awalnya mungkin karena surat undangan kegiatan ya. Surat undangan kegiatan, kemudian ternyata di struktural dibutuhkan yang berusia di bawah 30 dan PSI kan rata-rata pengurusnya di bawah usia 45. Jadi waktu itu saya akhirnya diberi mandat untuk mengikuti kegiatannya. Ini kegiatan kedua bersama Drupadi dan kemudian akhirnya lahirlah task force ini. Jadi awalnya memang karena ada harapan dan juga ada semangat untuk melakukan perubahan terutama di internal partai, bagaimana partai politik ini akan jadi partai yang modern dan juga kita wujudkan politik yang berintegritas dan bermartabat sesuai dengan memang yang menjadi cita-cita dari Partai Solidaritas Indonesia gitu. Kalau Kang Dian? Ya sebetulnya sama saja sih. Jadi awalnya surat ada undangan dulu gitu ya? Memang awalnya itu undangan kalau tidak salah ke tingkat provinsi. Tapi memang yang dibutuhkan itu kan berbasis usia. Nah sedangkan di partai kami di PAN itu kan biasanya berjenjang kalau usia itu ya teh. Jadi kalau biasanya yang usia muda di tingkat cabang, tingkat kota, kalau tingkat provinsi sampai pusat biasanya udah para senior. Sehingga ketika surat itu masuk ke DPW, maka diteruskan lagi ke tingkat kota. Dan kebetulan karena saya yang bidang kepemudaan, usia saya juga masuk, maka saya ikutilah. Yang pertama itu FGD. Kurang lebih 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu itu kita FGD terbatas partai yang diundang. Lalu setelah itu ya ada tindak lanjut gitu, menyepakati bahwa ini harus ada tindak lanjut nih dengan kegelisahan kita aktivis. Kalau bahasanya pejuang partai, para pejuang partai itu punya kegelisahan yang sama dengan Drupadi ini bahwa partai ini banyak hal yang memang mesti diperbaiki secara bukan visi misi tapi sistem yang sedang berjalan itu harus ada pembaharuan gitu sehingga diadakanlah acara yang kemarin itu. Nah ini kalau yang menarik juga disoroti kan memang dalam artian tadi seperti disampaikan politik ini bukan tentu belum tentu itu hanya bicara masalah nanti pilkada pemilihan dan lain sebagainya gitu ya, tapi juga bisa di bidang-bidang lain. Nah ini kan masyarakat banyak yang mungkin belum paham ke arah sana dan perlu terus pendidikan politik ke masyarakat. Ini kan salah satu perannya adalah partai politik juga kan ya di situ. Tapi banyak yang berkomentar atau menyampaikan kritikan kelihatannya belum efektif untuk memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Ini kenapa ya kira-kira? Dan anak muda kelihatannya kan memang perlu terus gembar-gembor ke arah sana gitu. Siapa nih? Kang Dian? Kang Eka? Kang Dian. Jadi bicara memang pendidikan politik itu salah satunya memang tugas partai politik. Fungsi utamanya adalah melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Bahwa politik itu bukan hanya sekadar pemilihan saja, pilkada, pileg atau pilpres, tapi banyak hal yang kita bicarakan dalam dunia politik ini. Nah memang hari ini kenapa masyarakat tidak ngeh bahwa politik ini bukan hanya pemilihan tapi banyak hal. Misalkan kemarin saja masalah kebijakan undang-undang itu kan yang implikasi dari sebuah kebijakan politik. Nah lalu kenapa akhirnya hari ini partai setidaknya kelihatan belum maksimal melakukan pendidikan politik. Sebetulnya partai itu saya kira sudah banyak melakukan pendidikan politik. Misalkan di partai kami sebelum masa corona ini kan kita sekretariat kita sangat terbuka bagi aktivis, bagi mahasiswa, bagi masyarakat umum juga kita sering melakukan FGD, seminar, kajian dan lain-lain di sekretariat kita. Nah menghadapi masa corona ini kegiatannya dirubah dari yang offline menjadi offline. Nah, beberapa kali kita juga melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk seminar Zoom ya. Seperti kemarin masalah pilkada di tengah pandemi bagaimana solusi dan ininya. Kemarin kita bahas tentang RUU PKS dan lain-lain. Saya kira partai itu sudah melakukan pendidikan politik, cuman bahasanya kan belum maksimal. Nah, salah satu yang menjadi permasalahan bagi kami di partai itu adalah masalah anggaran, Mbak. Nah, kita lihat kalau misalkan ke instansi lain yang sama bergelut dalam dunia politik, misalkan ada KPU ya.
atau Bawaslu yang mereka memang secara anggaran itu disediakan oleh APBD ataupun APBN, anggaran khusus pendidikan politik, sosialisasi pilkada atau dan lain-lain, sehingga dalam 1 tahun itu mereka bisa puluhan kali melakukan pendidikan politik pada lapisan masyarakat. Nah, kalau partai kan sistemnya udunan, Mbak. Jadi sangat partai ini pilar demokrasi yang menentukan arah geraknya negara ini, tapi di sisi lain keberlangsungan partai ini diserahkan pada masing-masing gitu. Memang betul sekarang ada anggaran partai, tapi nilainya juga saya pikir tidak terlalu maksimal gitu untuk menghandle seluruh aktivitas kepartaian, sehingga memang kesan pendidikan politik pada masyarakat itu seolah-olah kurang maksimal begitu. Kalau saya mau ke Kang Eka-nya gini, biasanya kan kalau pemuda itu sangat mudah untuk kemudian nangkring, ngumpul, nongkrong, kemudian dan bahkan juga banyak relawan-relawan anak muda. Kalau tadi kan Kang Dian sempat sampaikan bahwa kendalanya adalah masalah anggaran, bisa nggak sih ini pergerakan-pergerakan relawan, mencari relawan supaya kemudian ayo sama-sama yang udunan itu tadi, ini gimana nih sejauh ini? Ya, kalau di PSI sendiri kan kita sedang ada benar-benar reformasi internal ya, yang disebut dengan deliver kepemimpinan kepada ke daerah. Jadi daerah seperti otonomi daerah lah bahasanya. Jadi daerah dicoba untuk biar mandiri, tidak terbiasa dengan supply dari pusat. Nah, itu sedang kita lakukan. Jadi memang jadi kita mau slogan solidaritas itu nggak hanya cuma slogan. Jadi implementasinya bagaimana. Nah, kantor DPW itu untuk informasi kepada para pendengar, kantor DPW itu ada kafenya. Jadi di sana bagi teman-teman yang ingin berkenalan dengan PSI, berkenalan dengan pengurusnya, berkenalan dengan politisi-politisinya, bisa langsung datang ke kantor. Saya standby di sana setiap hari kecuali hari Minggu. Jadi banyak sana teman-teman aktivis, teman-teman yang mau belajar tentang politik. Bahkan beberapa kali sebagai bagian dari pendidikan politik kita buka anak magang. Kita buka magang, kemudian PSI yang punya dewan, yang punya fraksi beberapa kali bikin kegiatan tentang pengenalan politik, pembuatan anggaran dan sebagainya. Jadi ini menjelaskan kepada masyarakat bahwa politik itu bukan sekedar, partai politik tuh rapatnya ngapain ya? Cara jatuhin partai yang lain atau bagaimana ya? Enggak kok. Ini kita coba buktikan bahwa ada pengumpulan data, kemudian ada mekanisme media sosial, karena kan PSI masif sekali di media sosial. Nah, itu salah satu pendidikan politik kita juga lewat media sosial. Bagaimana kita kasih tahu anggota dewan tuh bukan yang kalian minta untuk perbaiki jalannya, tapi anggota dewan akan mendampingi kalian, membawa aspirasi kalian kepada eksekutif untuk memperbaiki jalan itu. Akhirnya fraksi-fraksi PSI yang ada di Tangerang, Surabaya dan Jakarta mulai tersadarkan masyarakatnya. Bahkan sekarang nelpon anggota dewan mudah sekali, kayak udah nelpon temen aja. Bro, ini jalan rusak, banjir masih gini. Siap, saya akan sampaikan aspirasinya. Semudah itu kan bagian dari pendidikan politik. Di Jawa Barat sendiri misalnya, di Bandung kita kasih tahu bahwa masyarakat kalian bisa ikut dalam proses penyusunan anggaran kok, caranya begini. Nanti kita dampingi, kita advokasi caranya. Nah, itu bagian dari pendidikan politik kita sebenarnya. Oke. Ini ada pertanyaan yang kayaknya pertanyaan akan sama dengan beberapa orang. Saya tanyakan dulu, ada Kang Rijal menanyakan, ada minimal usia nggak sih kalau untuk anak muda yang mau aktif di politik atau di partai lah begitu ya secara spesifiknya. Kemudian dari Kang Bagus, mau ikut gabung juga tapi bingung mulai dari mana. Nah, ini kan mungkin dari masing-masing partai punya kebijakan yang berbeda atau aturan yang berbeda. Kalau dari PAN sendiri seperti apa nih, Kang Dian? Oke. Usia minimal dan gimana kalau mau gabung? Ya, kalau usia minimal simpatisan kita itu memang dalam batasan usia karena banyak ya simpatisan. Tapi kalau memang gabung ke partai, kita mengikuti aturan di Indonesia itu yang minimal sudah ber-KTP atau 17 tahun. Itu sangat terbuka lebar untuk teman-teman muda bisa bergabung di partai kami. Bahkan partai kami juga karena mengingat struktur kepengurusan partai itu terbatas, Mbak. Di tiap jenjang itu paling misalkan Kota Bandung hanya 55 orang yang bisa masuk. Tapi juga kita membuka lebar, kita punya beberapa sayap partai yang memang ini bisa menampung aspirasi anak-anak muda. Misalkan saya ketua BM PAN Kota Bandung, itu selain BM PAN kita juga ada PUAN khusus perempuan-perempuannya, kita juga ada PAN Muda untuk Indonesia, ada PARA dan Matahari Bangsa, sehingga bagi anak-anak muda yang memang sudah ber-KTP itu bisa langsung bergabung di PAN gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, kita harus mulai dari mana? Saya pikir dari mana saja bisa. Pertama bisa mendatangi kantor partai kami, yang kedua bisa juga menghubungi pengurus partai untuk bisa bergabung, dan itu bisa dilakukan
bisa dilakukan gitu. Oke. Kalau di PSI? Kalau di PSI sekarang sudah tidak ada batas usia ya. Dulu kita batas usianya itu kalau untuk jadi pengurus di bawah 45 tahun. Sekarang sudah dihapuskan. Nah, untuk bergabung sebenarnya sama, yang penting sudah punya KTP. Nah, enaknya di PSI kita belum ada saya partai, jadi mendaftar menjadi anggota, kemudian memang kalau mau aktif jadi pengurus akan kita sediakan tempatnya untuk menjadi pengurus, karena memang PSI mau membuktikan diri bahwa kami adalah partainya anak muda gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai dari mana sebenarnya ini kembali lagi kepada diri sendiri. Kita bisa berkontribusi apa? Karena banyak yang sering salah kaprah bahwa politik itu sebenarnya tentang apa yang bisa kita berikan gitu. Nah, misalnya kemampuan teman-teman ini punya kemampuan di videografi, ya itu kita butuh banget, PSI butuh banget bahkan untuk videografi dan fotografi. Atau kemampuannya adalah analisa isu dan kebijakan publik, apalagi itu PSI sangat concern di isu keterbukaan anggaran dan juga pembuatan anggaran dan sebagainya. Jadi saya kira jawabannya seperti itu sih. Oke. Kali ini ada, sambil saya juga mau undang Mbak Anti kembali masuk ya, gabung juga sama kita. Mbak Ati boleh bergabung kembali. Ini ada yang menanyakan dari Kang Atra, bagaimana politisi muda mulai membangun kepercayaan publik kembali. Jangan sampai suara kita hanya diinginkan ketika pemilu di pilkada. Nah loh, ini gimana? Gimana caranya membangun kepercayaan publik kembali nih ya Kang Akang? Gimana Kang? Oke, dari saya mungkin ya. Ya mangga Kang Nian. Kepercayaan publik itu memang terlihat sebetulnya ada pencitraan, ada citra diri. Kalau pencitraan udahlah kita kesampingkan, tapi ada citra diri yang memang dibangun oleh politisi itu. Nah, ini kembali kepada saya ini seperti apa, saya ini apa orangnya ya. Itu akan terlihat dari aktivitas kita yang dilakukan, misalkan dari keberpihakan kita kepada masyarakat dalam menghadapi misalkan melihat kebijakan yang ada di eksekutif atau di publik. Nah, keberpihakan kita kepada masyarakat itu kita tunjukkan dengan sikap, tanggapan ataupun dengan advokasi yang kita lakukan. Ataupun misalkan dalam masa pandemi hari ini yang sedang berjalan, ketika awal-awal kan masyarakat itu ya sangat susah gitu, keluar tidak boleh, kerja tidak boleh, tapi di sisi lain kebutuhan mereka terus berjalan. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan advokasi pada masyarakat, bentuknya yang memberikan bantuan. Memang bentuk bantuan ini tidak selamanya bisa berasal dari diri kita, tapi juga kita bisa menjadi jembatan penghubung terhadap bantuan yang bisa disalurkan kepada masyarakat. Nah, saya sendiri sudah selama beberapa bulan ke belakang sudah sangat seringlah melakukan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bahan sembako dan bahan makanan dan lain-lain, sehingga meskipun saya bukan pejabat hari ini, meskipun hari ini saya tidak memiliki posisi apapun di struktur pemerintahan, tapi kita buktikan bahwa dengan aktifnya kita di partai, kita punya sesuatu, kita punya jaringan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti itu. Nah, ini saya belum menjadi apa-apa, apalagi nanti kalau jadi gitu. Logikanya seperti itu. Oke, Kang Eka. Kalau saya mungkin mulai dari awal ya, PSI lahir karena memang kita melihat ada kegagalan dari partai politik sebelumnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai partai politik. Kayak kira ketum kita itu Sis Grace selalu menyampaikan itu di setiap pidato politiknya. PSI lahir dalam rangka untuk memberantas korupsi dan melaksanakan cita-cita reformasi. Nah, bagaimana menjawab tadi misalnya kepercayaan partai politik, kepercayaan terhadap partai politik menjadi rendah? Saya kira bro ini cukup follow lah akun PSI_ID. Kita lihat PSI bahkan tidak punya dewan pun kita terus kerja untuk rakyat. Bahkan pemilu belum mulai pun kita sudah turun. Bahkan kemarin kita ketok palu hasil pemilu 2019, besoknya kita rapat untuk menyusun kegiatan minggu depannya. Jadi saya kira PSI sudah membuktikan hari ini bahwa kita tidak menunggu pemilu, kita tidak menunggu kontestasi pilkada dan sebagainya, kita tetap bergerak. Nah, di Jakarta sendiri bagaimana kita lihat 9 anggota dewan kita membongkar anggaran. Ini bukan masalah siapa gubernurnya, siapa bupatinya, karena kita melakukan hal yang sama di Surabaya, kita melakukan hal yang sama di Tangerang. Jadi 9 anggota Dewan Jakarta saja sudah bisa membongkar anggaran yang dimanipulasi. Bagaimana kalau kita punya 20 gitu? Bagaimana kalau seluruh Indonesia kita punya? Bayangkan seberapa bergetarnya. Dan ini juga akhirnya berefek pada elektabilitas kita. 2019 elektabilitas kita baru 1,8%. 2 bulan yang lalu elektabilitas kita sudah 4,9%.
Apalagi kita sudah mendeklarasikan kita punya calon presiden kita, itu Bro Giring kan. Nah ini bagian dari memang Baru mau nanya, jadi ini mau maju gitu. ini jadi bagian kita menjawab bahwa keresahan masyarakat. Nah di satu sisi memang ini sebagai pandangan pribadi misalnya, kita masih mencoba lah membahas mengenai parliament threshold ini, karena biar suara kawan-kawan di luar sana tidak sia-sia gitu kan. Sudah milih PSI, berharap masuk di parlemen Senayan, ternyata nggak lolos, terus suaranya kemana kan gitu ya. Nah jadi saya mau tanya, kalau di Jakarta, Tangerang dan Surabaya kita bisa heboh, bayangkan kalau kita ada di parlemen Senayan gitu. Ya ini ada Kang Abdul juga menyampaikan titip katanya kalau nanti sudah jadi dewan, titip jangan lupa aspirasi warga didahulukan, jangan hanya janji-janji saja. Nah ini ya Mbak Anti, saya mau ke Mbak Anti sekarang. Mbak Anti, ini kan memang kalau namanya anak muda kan semangatnya menggebu-gebu. Bagaimana supaya semangat ini tersalurkan tapi juga tetap dalam artian tadi berintegritas itu tadi begitu. Ini bagaimana Mbak? Ya Mbak Dona, mendengar hampir setengah jam begitu ya, dua politisi muda di ruang ini, saya optimis sebenarnya. Yang disebut dengan politisi berintegritas adalah yang utama mereka benar-benar mengutamakan kepentingan yang diwakili. Kita tidak bisa nafikan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Nggak bisa ujuk-ujuk orang tiba-tiba mau jadi anggota dewan, atau sampai hari ini kepala daerah atau pilpres dalam isu pilpres itu tanpa adanya vehicles of the demokrasi, jadi nggak ada kendaraannya, itu nggak bisa. Nah untuk menuju ke sana nggak bisa instan. Tadi Mbak Dona dan kawan-kawan pendengar PRR FM semua sudah bisa mendengar sendiri bagaimana kemudian kapasitas para politisi muda ini. Drupadi sangat appreciate, kemudian menaruh hormat kepada para politisi yang memang sejak awal dibibit gitu loh Mbak. Jadi kita tuh ibaratnya nanti di tahun-tahun berikutnya memetik hasil dari proses. Jadi jangan sampai tiba-tiba ucuk-ucuk yang mau maju gitu ya, entah berantah dari mana gitu, karena dia punya uang, karena dia dekat dengan kekuasaan terus maju, tapi tidak punya sama sekali kapasitas politik, bahkan track recordnya nggak dikenal. Nah dua kawan saya yang di sini, saya berharap tetap konsisten, dan kawan-kawan lain yang di dalam saat ini menduduki baik itu kader maupun struktur begitu ya, bisa kemudian berinteraksi seperti ini dengan masyarakat. Saya senang loh hari ini cukup banyak ya yang bertanya, karena artinya kan orang sebenarnya ingin tahu begitu ya. Bukan seperti tadi Bro Eka sampaikan, bukan apatis, tapi mungkin ruangnya belum dibangun, ruangnya belum diselenggarakan. Nah Drupadi mendorong ruang itu ada. Yang tadi kalau Mbak Dona sendiri tahu, kita kan juga ada namanya Task Force Jawa Barat, itu isinya bukan politisi tapi lebih banyak CSO, kawan-kawan CSO, akademisi. Nah Task Force politisi berintegritas ini saya berharap bisa mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Jadi biasanya orang itu butuh ruang. Nah Kang Dian, kemudian Bro Eka, dan masih banyak lagi Mbak Dona, kawan-kawan yang mungkin bisa didekatkan supaya orang juga lebih paham apa sih yang sudah dilakukan oleh partainya, atau secara individu apa yang sudah dilakukan kawan-kawan politisi ini tanpa membawa baju partainya misalnya. Jadi ini luar biasa sekali. Saya tepuk tangan buat Kang Dian dan Bro Eka, betul. Dan saya berharap tetap konsisten, dan Drupadi secara afirmatif mendorong terbuka ruang-ruang dialog seperti ini. Jadi turun ke jalan boleh, karena kita memang perlu satu sisi untuk menyuarakan apa yang dianggap kurang sesuai dengan hati nurani, tapi perlu juga mendorong dan intervensi lewat sistem dan struktur. Nah tadi kita juga di awal sudah sempat sampaikan ada deklarasi yang sudah disampaikan, apa saja boleh langsung disampaikan nih. Baik, kawan-kawan semua tadi sudah disampaikan, mungkin bisa membuka linknya atau WA-nya dari kami. Saya akan bacakan paragraf pertama ya. Baik. Sebentar. Ini baru kemarin ya dideklarasikan. Betul. Jadi kami mendeklarasikan secara digital. Sekarang secara suara gitu ya Mbak ya, karena pandemik nih ya. Baik, saya bacakan. Deklarasi politisi berintegritas. Kami, politisi, kader dan struktur perwakilan partai politik bersama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat sipil, dengan ini menyatakan: 1. Mendorong proses demokrasi yang sesuai dengan konstitusi dan berlandaskan Pancasila. 2.
membangun kepercayaan publik dan citra politisi berintegritas di masyarakat. 3. Berperan aktif dalam upaya reformasi dan penguatan internal partai politik dengan cara menyelenggarakan pendidikan politik yang mumpuni. 4. Melakukan upaya pembenaran proses kaderisasi dan praktek kepemimpinan yang berintegritas. 5. Meningkatkan kapasitas politisi yang berintegritas sebagai sebuah kesatuan dan keselarasan akan pikiran, sikap, dan perilaku terhadap nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh komitmen secara konsisten. Bandung, Senin, 12 Oktober 2020, pukul 12.30. Oke, jadi ini dia deklarasi dan tentunya juga tahun ini 2020 akan ada pemilu juga. Betul. Nanti yang berikutnya 2024. Betul. Ya. Kita nantikan langkah-langkahnya akang-akang para pemuda bangsa. Kita silakan dipantau di media sosial kita di saja. Media sosial juga bisa ya. Terima kasih banyak ya Mbak Ati. Sama-sama Mbak Dona, sama-sama Kang Dian dan Bro Eka. Terima kasih banyak pendengar PRFM. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar PR, demikian tadi perbincangan kita bersama Direktur Eksekutif Drupadi, ada Mbak Niluh Gusti Madewanti, kemudian ada Kang Eka Dharma Yuda, Direktorat DPW PSI Jawa Barat, Kang Dian Ciptadi, Ketua Bidang Kepemudaan PAN Kota Bandung, Ketua Barisan Muda PAN, yang kita ajak berbincang sejak pukul 12 siang hari ini. Dan saya masih akan menemani ruang dengar Anda sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, jadi jangan kemana-mana pendengar PR, tetap bersama kami.